Nalapnya sama ini keren. Boleh persegi sana mereka mau. 2 kali 3. Ya, posisi dulu. Nah, posisi dulu. Anto halaman nanulan. Barang kok kare batem ya? Barang kok kare batem. Wala, ito rin ako na kola eh. Bakin, may dipakin natin eh, kasi bakin. Mantap ba bro? Ito. Bahasanya pendikam tidak apa-apa. Satu saja. Oh, satu. Kalau Pastor Fike temani nanti itu saya 2. lihat. Bisa foto ke sini. Ada? Pandaran loko pantarisan makaregna tori garaga basuli tori tanpa darang bukto di gente to di surau korana tori bulintong susarayanda di sampa doti ipung isunganna ia mau tahun terroi tongkonan layu kurato sang dunduan pindaniran padang di Sulawesi Toni sungi-sungan pakalan doan atau sangat timburan gori-gori ilan padanga di Mangkasa yang mulia Bapak Uskup Pagantiananda. Saya sampai kepada Uskup. Siap. Kami tentu lagi. Ya. Ya, Tiron. Tidak terlalu jauh. Nyus sudah ke sana. Sudah. Kami keluar tadi ini. Belum jadi.
Ayo, tiga. Hindi ko mista mo. Ketika pintu mo, patuloy ang ciri. Nanti di nomor mana tu biasa? Mungkin itu biasa tidak. Oh, dia sudah jalan ke sana. Dua. Kalian kemarin masih ingat? Selama sudah mulai diong te tongkonan atusang dunduan tindan Paiman sirup pakaboro diong te pangrantean marik nai sungan tosang timburan gori-gori Lia mari gante kombongan salona tuan Tabe lakonene emang nasangka todolo lentenan panikuan ilan paranga di bituang Ledoho pak gantian na Tenari tulah kabuntun na banetong nan dilang da aman ete rarak nasen da bonga Benan to para tinda tunan na to si tinti pangimpi Tosang wase sinede ilan parang di bituang Ledongo pak gantianan mah tiumba ama turupan nadalla koma pantarisan wa makaraengna anggenna tomangkana pilailang sapuang batu atau purara tanda buah kayu to kaumanan iya mari gante to digaraga masuli tori tanpa darang buktu surau koran dari bulintang susareanda di sampah adoti isung-isung ganda angganda tontorai
Oni sungi-sungan Pak Kalandoanda tosang timburan gori-gori makalimana ilan Padang di Sulawesi di Gente Padang di Bangkasa makalimana ilan Padang di Rembon ilan Paroki Santo Antonius Padua Rembon makalimana ilan Kepikepan Toraja ia moto sitarana kalukubel laulangi tosi saladan nasangka amaba sebanawa loson di Batara tu nambah pare masaka bisara loson di Batara tompaku mararaka sangka loson daumai langi di Gente totang meka taka totang meka boyo lusau nurekem patore ambun kareba kapa ranuan ia mo kada di posuloson dong langan Kalandona buntu di Pobia marorongan Roko Sumaluna Lombok lakon gen atau sang dunduan pindan makalimana atau sang timburan gori-gori tarapa atau lembang mewasolara sang atabatan koli-koli raramo angga mairi antalangan numpakende kurean sumanga anta panunanang panguranderandean ilante allo totemo ilante kulla tomarasan Sirampunkan dia alami puang betua ambe de kami tosang siuluran lan puang ki puang Yesus sangang kiri nasilaenan apa kepatungan angki misarina nai mengkatutun ia matru puang Yesus puang ambeki dosuruga daranai kam tuan akmi sorongan kan pakaboromi angki tontong misa pena lan mintu allo katuan tontong ki kuresumanya kasayang na puang Yesus ungkariman ni Tolino sirampunkan dia alami puang betua ambe kami tosang siuluran lan puang ki puang Yesus sangang kiri nasilaenan apa kepatungan angki bisarina nai mengkatutun ia matru puang Yesus puang ambeki dosuruga daranai kam tuan akmi sorongan kan pakaboromi angki tontong misa pena lan mintu alo katuan tontong ki kuresumanga tu kasayang na puang Yesus ungkariman di Tolino Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Damai bagimu
Yang mulia Bapak Uskup Agung Koadjutor, Keuskupan Agung Makassar, rekan-rekan pastor, Suster Frater, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita berkumpul di sini untuk merayakan dua sakramen, yaitu sakramen penguatan dan sakramen ekaristi. Saudara dan saudari kita yang telah menerima baptisan dan telah mempersiapkan diri sedemikian rupa akan menerima sakramen penguatan. Mereka akan menerima karunia Roh Kudus untuk melaksanakan tugas perutusan sebagai saksi Kristus. Semoga berkat sakramen ekaristi kita senantiasa dikuatkan dalam iman, pengharapan dan kasih. Saudara-saudari terkasih, terlebih dahulu marilah mengakui dosa-dosa kita supaya kita layak merayakan misteri suci ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah Mada Bakti 179. Kemuliaan kepada Allah di surga. Kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa, limpahkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami, supaya Ia menyatukan kami dalam iman dan menguatkan kami dengan daya cinta kasih-Nya. Semoga dengan demikian kami dapat berjuang dengan tabah dan bergegas menuju kedewasaan dalam Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Yesaya. Roh Tuhan Allah ada padaku,
Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan dan hari pembalasan Allah kita, untuk menghibur semua orang berkabung, untuk mengaruniakan kepada mereka perhiasan kepala ganti abu, minyak untuk pesta ganti kain kabung, nyanyian puji-pujian ganti semangat yang pudar, supaya orang menyebut mereka pohon terbantin kebenaran, tanaman Tuhan untuk memperlihatkan keagungannya. Tetapi kamu akan disebut imam Tuhan dan akan dinamai pelayan Allah kita. Aku akan memberi upamu dengan tepat dan akan mengikat perjanjian abadi dengan kamu. Keturunanmu akan terkenal di antara bangsa-bangsa, dan anak cucumu di tengah suku-suku bangsa, sehingga semua orang yang melihat mereka dan mengakui bahwa mereka adalah keturunan yang diberkati Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan dari surat pertama Yohanes. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari, ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Hallelujah.
suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-murid kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Yang mulia Bapak Uskup, hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan bagi kami, umat Katolik separoki Santo Antonius Rembon. Syukur kepada Allah bahwa Bapak Uskup telah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Hari ini pula kami mengantar saudara-saudari kami yang memohon agar diperkenankan menerima kepenuhan sakramen inisiasi dalam sakramen penguatan. Mereka telah dengan setia mengikuti katekesi bersama dengan para pendamping. Berdasarkan pengamatan dan penilaian kami, juga berdasarkan pendapat orang yang mengenal mereka, 22 orang ini kami nyatakan layak dan pantas untuk menerima sakramen penguatan sebagai kepenuhan sakramen inisiasi. Dengan demikian, keanggotaan mereka dalam gereja Kristus semakin diteguhkan. Mereka pun menerima secara resmi tugas perutusan sebagai saksi Kristus dimanapun mereka berada. Maka dengan rendah hati kami mohon, sudilah Bapak Uskup menerimakan sakramen penguatan kepada mereka. Terima kasih kepada seluruh umat separoki Santo Antonius Rembon. Terima kasih kepada para pendamping yang dengan ketekunan dan kesetiaan telah menyiapkan saudara-saudari kita ini dan membimbing mereka sampai pada kepenuhan sakramen inisiasi yang akan terlaksana pada hari ini. Saudara-saudari telah sungguh-sungguh berpartisipasi dalam karya pewartaan gereja dan dalam karya penggembalaan kami. Maka dengan gembira hati saya mengabulkan permohonan saudara-saudari.
Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, intensi atau wujud perayaan iman kita pada pagi hari ini seperti kita saksikan bersama ada dua, yakni yang pertama penerimaan sakramen Krisma, sakramen penguatan, sakramen pendewasaan kepada ke-22 orang anak kita yang baru saja tadi diantar. Dan yang kedua, peletakan batu pertama pastoran. Dua hal ini saling terkait satu dengan yang lain, dua wujud ini. Dalam bahasa kita di Toraja di sini ada ungkapan bahwa kalau membangun rumah, kita usahakan supaya rumah kita sedemikian rupa sehingga tak enak menjadi manual obang. Manual obang berarti tidak berfungsi. Dibangun, tetapi sesudah dibangun tidak berfungsi, tidak berguna. Nah, tentu saja ini jauh dari kehendak, dari kerinduan kita. Kita membangun pastoran dalam rangka apa? Tentu saja mendukung panggilan perutusan kita. Nah, terkait dengan intensi yang pertama, lalu bacaan kitab suci yang baru saja kita dengarkan bersama, mulai dari bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil menggarisbawahi apa makna dari sakramen Krisma itu. Dan di sana kembali ditekankan mengenai panggilan perutusan kita sebagai pengikut Kristus. Nah, maka ini poin penting bagi ke-22 orang anak saya yang akan menerima sakramen Krisma. Kita mulai dari bacaan Injil tadi. Digaris bawahi, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Kita punya kerinduan, oke, kita kaya dalam keseharian hidup kita di dunia ini, tetapi di hadapan Tuhan kita wajib kaya juga, ya. Kita tidak boleh ini, ya. Dan karena itu, apa yang menjadi pesan dari bacaan pertama menjadi penting. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, Ia telah mengutus aku. Nah, lalu kemudian dalam bacaan kedua, di sana ditekankan bahwa melalui baptisan kita menerima Roh Allah itu, Roh Kristus, Roh Kudus, yang akan memampukan kita dalam tugas perutusan menjadi saksi Kristus. Seperti tadi kita dengarkan bersama dari bacaan kedua. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung dunia. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku, mari kita merenungkan pesan dari perayaan ini dalam terang sabda Tuhan yang tadi kita dengarkan bersama. Secara khusus untuk ke-22 anak kita. Pertanyaannya, siapa yang diutus? Nah, kita lanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Kemana kita diutus? Lalu, untuk apa kita diutus? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang kita dapat kembangkan sehubungan dengan perayaan iman kita pada pagi yang penuh rahmat ini. Mari kita mulai dari hal-hal yang konkret. Saya sharing pengalaman. Saya beberapa hari yang lalu, katakanlah 3 hari yang lalu, baru saja pulang dari Keuskupan Agung Medan, dari Danau Toba. Dan di sana
ada saudara-saudari kita yang kita kenal pasti orang Batak. Nah, orang Batak ini kan kita tahu di mana-mana ada ya, merantau. Sebagaimana orang Toraja di mana-mana ada. Ya. Waktu di Kupang, Tabisan Uskup Kupang beberapa waktu yang lalu, ketika saya pamit dengan Monsiur Pitimang, Uskup Emeritus kita waktu itu, mau bergabung dengan komunitas Tongkonan di Kupang, lalu para uskup bergurau, "Bapak Uskup mau kemana?" Lalu kami menjawab, mau bergabung dengan komunitas Tongkonan, orang-orang Toraja yang berada di Kupang dan sekitarnya. Lalu para uskup yang lain bergurau, "Ya, orang Toraja itu ada di mana-mana dan kental, kuat komunitas mereka, persekutuan mereka, tapi mungkin tidak ada di surga." Kata. Nah, jadi kembali kan kita mengenal orang Batak itu kan militansinya kuat ya, sama Toraja ya. Jadi menjadi petarung ya, menjadi petarung. Nah, bisa kita tanya kepada dua pater yang bekerja, yang menggembalakan kita, punya pengalaman di Papua, bagaimana orang-orang Toraja di sana. Kan orang-orang Toraja di sana kan hebat-hebat, bukan? Ya pater ya? Ya, ada Pastor Robi juga, ada frater di sana bisa memberikan kesaksian, bisa kalian tanya kepada mereka. Orang-orang Toraja di sana itu mereka hebat-hebat ya, menjadi tukang kayu yang hebat, ya. Menjadi tukang bengkel yang hebat, ya. Khususnya di Jayapura dan sekitarnya ya, dan masih banyak yang lain, ya. Ini pastor yang ada di sebelah saya mengatakan juga kuat dalam hal mak tangga. Tapi kan bukan di Toraja di sini toh, apalagi di Bituang. Ya. Tidak ada, saya yakin tidak ada. Ya. Beberapa waktu yang lalu juga saya berada di Kefikipanlu, dan ya pertanian di Kefikipanlu itu berkembang bagus itu karena para perantau dari Jawa, dari Bali, dan seterusnya. Jadi ternyata kita manusia ini kalau misalkan keluar dari kandang, wah ini menjadi petarung. Nah, lalu pertanyaannya, untuk apa kita bekerja keras di perantauan dan seterusnya? Apa yang kita cari? Nah, maka pesan dari bacaan Injil tadi menjadi bahan permenungan bagi kita. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah, mencari kebahagiaan. Kita sedikit lihat dalam sejarah umat manusia. Dalam alam pandangan Yunani, kita berada pada abad ke-16. Ada teori yang sangat tersohor dari seorang filsuf yang kiranya pernah kita dengar, René Descartes. Itu terkenal dengan ungkapan cogito ergo sum. Ya. Saya berpikir, maka saya ada. Jadi pikiran, akal budi di atas segala-galanya. Ya, itu abad ke-16. Lalu kemudian dalam perjalanan waktu, sampailah kita pada revolusi Perancis, revolusi industri. Ya, kita berada pada abad ke-19. Nah, yang terjadi bukan lagi cogito ergo sum, tetapi yang didewakan, yang dituhankan adalah materi, adalah harta. Dan kiranya sampai hari ini masih terasa, bukan?
Manusia mempunyai semangat materialis, ya. Harta didewakan, ya. Nah, maka apa yang dicari manusia dalam hidupnya, seringkali ada gurauan begini. Ketika kita hidup di dunia ini, kita berusaha supaya kita mempunyai tanah yang luas. Sudah punya 1 hektar, mau 2 hektar, dan seterusnya. Tetapi apa yang terjadi ketika kita mati? Tanah yang kita butuhkan berapa meter? 1 kali 2 meter. Nah, tak enak di barku kaburu, bukan? Nah, begitu juga untuk orang di kota, ya. Kalau misalkan sudah bangun rumah, pertama semi permanen, kemudian itu permanen, diperbesar lagi, dan seterusnya. Tetapi untuk orang di kota, kalau misalkan mati, yang diperlukan hanya rumah duka. Nah, rumah duka. Begitu juga kendaraan. Sepanjang hidup kita di dunia ini, demo sepeda, lalu kita punya cita-cita kena denora motor. Nah, bahkan sekarang ada motor gede, ya. Baru kemudian sudah punya motor, punya mobil macam-macam juga. Nah, lihat nih mobilnya para pastor di sana kan macam-macam juga kan. Nah, lihat, tapi yakin mati Miki, mobil apa yang kita butuhkan, khususnya orang Toraja, kalau mati di perantauan, berangkat dari Makassar menuju ke Toraja, menuju ke Bituang, mobil ambulans. Nah, ini ya. Jadi pertanyaan, apa yang kita cari dalam persiaran kita di dunia ini? Nah, kalau kita kembali kepada kitab suci, kalau kita kembali kepada Injil, kita lihatkan teks di mana orang kaya yang bodoh itu dikritik oleh Yesus, bukan? Dikatakan dia mengumpulkan dari hari ke hari, dia buat lumbung dan seterusnya, sampai tidak ada lagi tempat harta bendanya. Lalu kemudian malaikat datang bilang, malam ini juga kau akan mati. Nah, maka di sana ditampilkan pesan orang kaya yang bodoh. Nah, maka pesan Injil pada hari ini kiranya kembali menggarisbawahi pilihan-pilihan kita dalam perserahan hidup kita di dunia ini yang cerdas, yang bijaksana sebagai orang beriman. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Mau mengatakan bahwa kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang benar, kebahagiaan yang abadi, kebahagiaan yang kekal, kita temukan tidak di mana-mana, tidak pada siapa, tetapi hanya pada Allah, hanya pada Tuhan, hanya pada Kristus. Bapak Ibu, mungkin terlalu luas ini permenungan kita. Saya kembali ke laptop kepada Krismawati ini yang 22 orang ini, ya. Selesai kalian terima sakramen Krisma, ini gabungan dari stasi-stasi Pateria, ya. Ya, di wilayah utara. Nah, jadi saya minta kepada para pengurus wilayah, para pengurus stasi, ini hafal memang ini wajah-wajah yang akan menerima sakramen Krisma, sakramen penguatan, sakramen pendewasaan. Kalian dewasa untuk menjadi saksi Kristus. Wajib menjadi aktivis di stasimu masing-masing. Entah itu menjadi lektor, pengajar sekami, dan macam-macam peran yang bisa kita ini di stasi masing-masing. Jangan terjadi itu sudah tiba saatnya untuk menikah, ada yang pindah kamar, bahkan ada yang pindah rumah. Nah, ini saya pesan kami ya, dituang ya.
Ini dari 22 orang ini ya. Baik, mari dalam semangat membangun pengharapan akan Kristus yang menyertai kita, yang mampukan kita menjadi saksinya, kita lanjutkan perayaan kita. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudari, para calon penerima sakramen penguatan, sebelum Anda menerima sakramen penguatan, perbaharuilah iman dan kesanggupan Anda di hadapan Allah dan di hadapan gereja. Sanggupkah saudara-saudari menentang kejahatan dalam diri saudara-saudari sendiri dan dalam masyarakat? Sanggupkah saudara-saudari menolak godaan-godaan setan dalam bentuk tahlil, perjudian, narkoba, dan hiburan yang tidak sehat? Sanggupkah saudara-saudari berjuang melawan segala tindakan dan kebiasaan tidak adil dan tidak jujur yang melanggar hak-hak asasi manusia? Kini perbaharuilah iman kepercayaan saudara-saudari. Percayakah saudara-saudari akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Yesus Kristus, putranya yang tunggal Tuhan kita, yang lahir dari perawan Maria, yang menderita sengsara, wafat dan dimakamkan, bangkit dari antara orang mati, dan duduk di sisi kanan Allah Bapa? Ya, kami percaya. Percayakah saudara-saudari akan Roh Kudus, Tuhan yang menghidupkan, yang pada hari ini dalam sakramen penguatan dianugerahkan secara istimewa kepada saudara seperti kepada para rasul pada hari Pentakosta? Ya, kami percaya. Inilah iman kita, inilah iman gereja yang kita akui dengan bangga dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Terima kasih atas pembaharuan janji baptis dan pernyataan iman saudara-saudari. Kini marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa agar Ia sudi mencurahkan Roh Kudus kepada putra-putrinya ini yang telah dilahirkan kembali untuk hidup abadi berkat sakramen baptis. Semoga Roh Kudus menguatkan mereka dengan anugerahnya yang berlimpah, dan semoga berkat pengurapannya mereka menjadi serupa dengan Kristus Putra Allah. Para imam konselebran mengulurkan tangan atas para calon penerima sakramen penguatan. Allah yang Maha Kuasa, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau telah melahirkan kembali para hamba-Mu ini dari air dan Roh Kudus dan membebaskan mereka dari dosa. Sudilah kiranya mencurahkan Roh Kudus, roh penghibur kepada mereka. Semoga mereka Kau anugerahi roh kebijaksanaan dan pengertian, roh penasehat dan kekuatan, roh pengetahuan dan ibadat, dan semoga mereka Kau penuhi dengan roh takwa kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Tuhan memberkatimu untuk menjadi wali Krisma dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Maria, terimalah tanda karunia kudus damai Kristus. Masuki hati umatmu, sirami jiwa yang layu dengan kembun kurniamu. Tuh cinta
kami umat paroki Santo Antonius Rembon. Ya Bapa, berkatilah kami agar dapat membawakan sukacita dan harapan dalam hidup bersama. Semoga umat-Mu semakin terlibat dalam menegakkan kebenaran, keadilan, dan kejujuran dalam hidup bersama. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita doakan juga saudara-saudari kita yang merayakan ulang tahun kelahiran pada hari ini. Ada beberapa para pastor, Pastor Ernesto Emilio CCM, Pastor Agus Matasek yang ada di tengah-tengah kita, juga Pastor Ayus Rodriguez, juga bagi Vegi Indriani Suba, dan mungkin masih ada yang ingin kita doakan berkenaan dengan ulang tahun mereka. Allah Bapa kami yang ada di surga yang maha pengasih dan maha penyayang, terima kasih atas rahmat kehidupan yang Kau anugerahkan kepada kami, khususnya bagi saudara-saudari kami yang merayakan ulang tahunnya pada hari ini. Ya Bapa, nyalakanlah Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan mereka melalui karya perutusan, dan karena itu anugerahkanlah rahmat kesehatan, semangat, kebijaksanaan di dalam hidup mereka dalam melaksanakan tugas perutusan yang Kau serahkan kepada mereka masing-masing. Marilah kita mohon. Kami juga doakan Nenek Noris yang sedang berada di dalam kelemahan fisik. Ya Bapa, pandanglah nenek ini dengan rahmat-Mu yang berlimpah, jamalah dia, anugerahkanlah kepulihan kesehatan kepadanya. Berkatilah keluarga, dokter dan para tenaga medis yang kiranya menjadi perpanjangan tangan-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Ya Allah, kepada para rasul, Engkau telah menganugerahkan Roh Kudus. Dengan perantaraan mereka, Engkau mengendaki Roh Kudus diterimakan kepada umat beriman. Sudilah mendengarkan doa permohonan kami, agar Injil yang ditaburkan dalam hati kami bertumbuh dan berbuah dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.